Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ibu berharap kalian tetap semangat mendengarkan penjelasan materi berikut ini. Selamat belajar ya. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari materi puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam. Dan yang kedua adalah menelaah kebahasaan pantun, syair, dan gurindam. Berikut ini perbedaan pantun, syair, dan gurindam dari aspek tujuan. Pantun menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, ajaran budi pekerti, dan hiburan. Syair menyampaikan cerita yang mengandung nasihat, kiasan, dan unsur-unsur agama. Dan gurindam menyampaikan nasihat dan kata-kata mutiara. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan struktur pantun. Cermati pantun berikut ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Berdasarkan pantun tadi, struktur pantun tersebut: 1. Satu bait terdiri atas 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris pertama kalau ada sumur di ladang, kemudian baris kedua boleh kita menumpang mandi. Baris ketiga dan keempat disebut isi, yaitu baris ketiga kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kemudian struktur pantun yang keempat, tiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. 5. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir, bersajak AB, AB. Contohnya pada huruf terakhir, baris pertama G, baris kedua I, baris ketiga G, dan baris keempat I. Jadi, sajak yang digunakan pada pantun tersebut adalah AB, AB. Kemudian rima yang lain menggunakan rima atau sajak A, 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 dan rima A, A, B, B. Nah, sekarang kita lanjut cara menentukan struktur syair. Perhatikan syair berikut ini. Wahai Ananda, ayah beramanat, bekerjalah engkau selagi sempat, jangan menunggu berlambat-lambat, supaya hidupmu ada manfaat. Berdasarkan syair tersebut, struktur syair yang pertama, silahkan kalian perhatikan, dalam satu bait ini dia terdiri atas 4 baris. Baris pertama kalimatnya, wahai Ananda, ayah beramanat. Baris kedua kalimatnya, bekerjalah engkau selagi sempat. Baris ketiga, jangan menunggu berlambat-lambat. Yang keempat, supaya hidupmu ada manfaat.
Kemudian struktur syair yang kedua, semua baris merupakan isi. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan isi syair yang berisi nasihat. Kemudian struktur yang ketiga, setiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. Contohnya, baris yang pertama, ini terdiri atas 4 kata. Wahai kata yang pertama, Ananda kata yang kedua, ayah kata yang ketiga, dan beramanat kata yang keempat. Kemudian struktur syair yang keempat, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Apa sih suku kata itu? Suku kata itu adalah pemenggalan atau kata yang dipisahkan sehingga menghasilkan suku kata. Berikut struktur syair yang kelima. Bersajak a, a. Ya, jadi pada huruf terakhir baris pertama huruf T, kemudian baris kedua huruf terakhir T, begitu juga dengan baris ketiga dan keempat huruf terakhir T. Jadi dia itu namanya bersajak a. Dan yang terakhir, struktur syair yang keenam, isi syair berupa nasihat yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana anak-anakku sekalian, mudah bukan cara menentukan struktur syair? Anak-anak, sekarang kita akan menentukan struktur gurindam. Silahkan kalian cermati gurindam berikut ini. Sebelum bekerja, pikir dahulu, agar pekerjaan selamat selalu. Struktur gurindam yang pertama, perhatikan ya. 1. Tiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. Contohnya, pada baris pertama, kata sebelum bekerja, pikir dahulu. Jadi jumlah kata pada baris tersebut ada 5 kata. Kemudian struktur gurindam yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Contohnya, pada baris yang pertama jumlah suku katanya 1, B, 2, lum 3, B 4, ker 5, ja 6, pi 7, kir 8, da 9, hu 10, lu 11. Jadi jumlah suku kata yang ada pada baris pertama ada 11 suku kata. Lanjut, struktur gurindam yang ketiga, baris pertama berisi soal atau permasalahan. Kemudian yang keempat, baris kedua berisi jawaban dari permasalahan yang disampaikan pada baris pertama. Struktur yang kelima, bersajak u. Contohnya huruf terakhir pada baris pertama huruf U dan baris kedua huruf U. Jadi, sajak yang digunakan di situ adalah U. Sajak yang digunakan pada gurindam ini dia
disesuaikan dengan huruf yang terakhir. Apabila huruf terakhir huruf A, berarti sajak yang digunakan adalah A. Begitu sampai seterusnya. Dan yang keenam, isi gurindam berupa nasihat atau kata-kata mutiara yang digunakan sebagai pedoman hidup. Bagaimana anak-anak? Materi ini bisa kalian pahami bukan? Anak-anak, materi selanjutnya adalah kebahasaan puisi rakyat pada pantun, syair, dan gurindam. Anak-anak, sekarang kalian cermati dengan saksama. Berikut merupakan unsur kebahasaan yang digunakan pada pantun, syair, dan gurindam. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi memberikan perintah atau suruhan kepada orang lain. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kata buanglah itu merupakan kata perintah. 2. Kalimat saran. Kalimat saran berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang tersebut. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu. Kata sebaiknya itu merupakan kata saran. 3. Menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, ayo kita belajar, mari mampir ke kelasku. Kata ayo dan kata mari itu merupakan kata ajakan. Anak-anak, sekarang kita masuk pada kebahasaan yang keenam, yaitu menggunakan konjungsi syarat. Konjungsi syarat adalah kata hubung yang dipakai untuk menjelaskan suatu hal yang terjadi. Contohnya, kata jika, kalau, manakala, andai kata, asalkan. Jadi jika kalian menemukan ada kata-kata tersebut pada puisi rakyat, berarti kebahasaan yang digunakan adalah konjungsi syarat. Dan yang ketujuh adalah konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan adalah kata penghubung yang menjelaskan maksud, tujuan suatu kejadian. Contohnya, agar, supaya, untuk, biar. Unsur kebahasaan yang ke-8 yaitu konjungsi sebab. Konjungsi sebab adalah kata hubung yang menandai adanya hubungan sebab akibat. Contoh kata sebab, sehingga, sampai, karena. Jika dibuat dalam kalimat, hari ini saya tidak ke sekolah sebab masih sakit. Tolong isi botol ini sampai penuh. Rajak rajin belajar sehingga dia naik kelas. Robin terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Jadi,
kata masih sakit, sebab masih sakit. Kata sampai, kata sehingga, dan kata karena itu merupakan contoh penggunaan konjungsi sebab dalam sebuah kalimat. Anak-anak, unsur kebahasaan yang terakhir yaitu 9 ungkapan. Ungkapan adalah jenis kalimat yang berisi makna kiasan, makna baru, atau bukan makna sebenarnya. Contoh kata buah tangan. Untuk kata buah tangan ini, itu merupakan makna kiasan yang artinya oleh-oleh atau hadiah. Kemudian kata banting tulang di sini mengandung makna kiasan bekerja keras. Berikut ungkapan kutu buku yang makna kiasannya adalah orang yang rajin membaca buku. Berikut ungkapan gulung tikar. Gulung tikar di sini makna kiasannya adalah mengalami kebangkrutan. Dan ungkapan naik pitam. Naik pitam makna kiasannya adalah cepat marah. Jadi sekali lagi, ungkapan atau makna kiasan itu dia adalah bukan makna sebenarnya. Anak-anak, sekarang kita akan menelaah kebahasaan pantun. Silahkan kalian cermati dengan saksama pantun berikut ini. Pergilah ke optik membeli kacamata. Harganya 300.000. Jikalau kamu suka membaca, ayo kita rajin membeli buku. Perhatikan baris pertama. Kebahasaan pantun yang ada pada baris pertama pada kata pergilah menggunakan kalimat perintah. Kemudian kebahasaan pantun yang kedua pada baris ketiga kalimatnya jikalau kamu suka membaca menggunakan konjungsi syarat, yaitu kata jikalau. Kemudian baris yang ketiga menggunakan kalimat ajakan, yaitu kata ayo. Bagaimana adik-adik, mudah bukan dalam menelaah kebahasaan pantun? Anak-anak, nah sekarang kita akan menelaah kebahasaan syair. Silahkan kalian cermati syair berikut ini. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Kebahasaan syair yang terdapat, yang pertama pada baris pertama dan kedua, terdapat kalimat perintah, yaitu kata dengarlah dan kata rajinlah. Kemudian kebahasaan syair yang kedua, silahkan kalian perhatikan
baris ketiga dan keempat merupakan hasil perintah dari baris ke-1 dan kedua yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya agar mau belajar sepanjang hayat, karena ilmu itu tiada pernah habis dieja untuk ataupun sebagai bekal sepanjang usia atau sepanjang masa. Nah, sekarang anak-anak kita akan menelaah kebahasaan gurindam. Silahkan kalian cermati dengan saksama gurindam berikut ini. Dengan orang tua jangan pernah melawan, agar hidupmu tidak berantakan. Kebahasaan gurindam yang terdapat pada baris pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Kata jangan pernah melawan. Kemudian, kebahasaan gurindam yang kedua, silakan kalian perhatikan baris kedua agar hidupmu tidak berantakan. Kata penghubung agar termasuk pada kata penghubung tujuan. Ya, jadi seperti itu ya anak-anakku. Jadi ada 2 kebahasaan yang terdapat pada gurindam tersebut. Anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Semangat terus belajarnya ya anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tak delete itu.